Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abizar Abdul Hafiz, NIM 123106122. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari Mas Faris, yaitu mata kuliah pengelolaan konten digital. Di sini saya akan menjawab menurut analisis atau rangkuman yang sudah saya catat. Yang pertama yaitu analisis strategi organik greenfield di media sosial, khususnya itu di Instagram. Jadi greenfield ini merupakan salah satu brand susu yang cukup aktif dalam memanfaatkan media sosial, khususnya Instagram, sebagai saran untuk membangun kedekatan dengan audiens. Jika diperhatikan nih, terdapat beberapa bentuk strategi organik yang mereka jalankan secara konsisten. Jadi strategi ini nih menekankan pada engagement tanpa iklan berbayar, sehingga seluruh interaksi datang secara alami dari minat audiens. Strategi yang pertama ini ada konten menu berbasis produk greenfield. Jadi salah satu strategi yang paling mencolok adalah unggahan berbasis resep atau menu olahan yang menggunakan produk greenfield sebagai bahan utama. Jenis kontennya ini yang efektif ini menurut saya itu adalah menunjung variasi penggunaan produk, terus menginspirasi audiens untuk mencoba memasak di rumah, dan secara tidak langsung mendorong pembelian. Dengan melihat menu menarik seperti dessert coffee based drink, makanan sehat, atau makanan-makanan unik yang lainnya, mungkin audiens merasa penasaran untuk mencoba membuat resep tersebut. Mereka juga terdorong membeli produk greenfield. Dan strategi seperti ini termasuk strategi organik karena memanfaatkan value konten tanpa harus mempromosikan produk secara eksplisit. Selanjutnya ada mini games interaktif untuk meningkatkan engagement. Jadi greenfield ini sering membuat konten berupa mini game seperti tebak-tebakan, puzzle, atau kompetisi kecil dengan hadiah. Aktivitas seperti ini juga sangat efektif dalam meningkatkan engagement rate karena mendorong audiens untuk berpartisipasi, terus memberikan kesan menyenangkan dan friendly, dan yang terakhir ini menciptakan interaksi dua arah. Ketika banyak orang berkomentar atau membagikan konten untuk mengikuti permainan nih, algoritma Instagram otomatis meningkat. Artinya ini brand ini bisa mendapatkan engagement tinggi tanpa mengeluarkan biaya iklan. Selanjutnya ini ada konten informatif dengan narasumber ahli, yaitu strategi yang cukup menarik dari greenfields adalah memproduksi konten informasi yang melibatkan expert ahli gizi, dokter, atau praktis kesehatan. Konten edukasi ini mencakup yang pertama informasi kandung susu, terus manfaat kesehatan, terus tips hidup sehat, dan yang terakhir ini edukasi seputar nutrisi. Jadi jenis konten ini efektif karena audiens saat ini cenderung mencari informasi yang kredibel dan bermanfaat. Ini juga menambahkan value sehingga mereka follow karena merasa mendapatkan edukasi. Engagement terjadi secara natural tanpa paksaan. Dan selanjutnya ini yaitu ada penggunaan tagline pendek, fresh, dan mudah diingat. Jadi greenfield ini menggunakan tagline yang sederhana dan juga cepat ditangkap oleh memori audiens. Tagline seperti ini berfungsi sebagai memory hook yang artinya mudah diingat, mempercepat pengenalan brand,
dan membantu orang mengasosiasikan tuh konten dengan Greenfeed meskipun tanpa logo. Keberadaan tagline yang kuat juga mempermudah proses kampanye karena bisa dikembangkan menjadi hashtag campaign, slogan dalam event, caption kayak call to action, terus pesan dalam video. Semakin konten konsisten tagline-nya tuh, jadi kita juga semakin cepat audiens mengerti brand meskipun hanya melihat potongan-potongan visual di media sosial. Selanjutnya ada brand Hesley sebagai identitas visual. Hal unik dari Greenfeed ini adalah penggunaan maskot berbentuk sapi bernama Hesley. Karakter ini memberikan pesona pada brand sehingga tampak lebih hidup dan memorable. Keuntungan maskot seperti ini yaitu membangun emosional branding, cocok untuk konten humor, edukasi, dan campaign, lalu menjadi diferensiasi dari kompetitor dan membuat brand mudah dikenal hanya dari visual karakter gitu. Terus juga Hesley ini juga menciptakan kedekatan dengan audiens terutama anak muda sehingga interaksi dapat meningkatkan tanpa harus mengandalkan iklan. Nah, selanjutnya dari soal kedua yaitu analisis insight Instagram Ads dari screenshotan data. Pada soal kedua ini terdapat data performa iklan dari sebuah brand minuman di Instagram. Dari data tersebut kita juga bisa mendapatkan beberapa insight penting mengenai performa kampanye iklan berbayar atau Instagram Ads. Jadi analisis saya yaitu yang pertama analisis jangkauan atau reach dan impression. Jadi iklannya ini menjangkau 6.785 akun dengan total 8.526 impresi. Jadi dari sini dapat disimpulkan tuh bahwa rata-rata ini pengguna ini melihat iklan ini sebanyak 1-2 kali. Ini menunjukkan distribusi tayangan yang cukup merata dan tidak terlalu berulang. Tingginya angka reach ini menandakan bahwa targeting lokasi dan demografi tepat. Jadi lokasi atau demografinya ini kayak tepat sasaran gitulah ke audiens. Terus konten cukup relevan sehingga tidak di skip secara ekstrim. Dan yang terakhir ini adalah budget iklan digunakan dengan efisien. Namun juga menunjukkan bahwa jangkauan hampir seluruhnya berasal dari iklan berbayar. Artinya brand belum memiliki daya tarik organik yang kuat. Selanjutnya ada engagement dan interaksi audiens. Total interaksi pada konten ini mencapai 78 engagement dengan komposisi 68 likes, 6 save, 2 share, dan 2 komen. Insight-nya adalah konten visualnya ini cukup menarik sehingga mendapatkan banyak likes. Namun konten tersebut belum sepenuhnya mendorong audiens untuk menyampaikan atau membagikan. Yang berarti nilai konten ini masih bersifat estetis, bukan informatif atau emosional. Lalu rendahnya komentar menunjukkan bahwa konten belum membuka diskusi atau belum memiliki CTA yang jelas. Engagement yang tinggi secara visual tapi rendah dalam tindakan mendalam menandakan perlunya storytelling yang lebih kuat. Selanjutnya ada aktivitas profil konversi.
Ads menghasilkan 125 profile visit, 7 followers baru, dan 6 eksternal link klik. Artinya iklan berhasil membuat audiens penasaran, tetapi profil tidak cukup meyakinkan untuk di follow. Terus yang terakhir ini ada link klik yang rendah, menandakan CTA ini belum memancing action. Berarti ini juga bisa berarti bio kurang menjelaskan value proposition, feed tidak konsisten secara visual atau informatif, dan tidak ada penawaran khusus yang menarik. Jadi konversi yang rendah menunjukkan bahwa brand perlu memperbaiki kesan pertama ketika seseorang membuka profile. Selanjutnya ada efisiensi biaya iklan. Dengan budget 93.475 dalam 2 hari, iklan menghasilkan 136 kunjungan profile. Ini berarti cost per profile ini visit sekitar 687 perak yang tergolong efisien untuk kategori minuman. Hal ini menandakan strategi cukup akurat. Terus konten cukup menarik untuk memancing orang mencetak profile. Dan yang terakhir ini, performa iklan tidak boros dalam pengeluaran biaya. Dengan biaya yang tidak besar, iklan berhasil memberikan dampak awareness yang kuat. Selanjutnya ada demografi audiens, yaitu data menunjukkan bahwa audiens yang melihat iklan didominasi oleh yaitu yang pertama lokasi 99,9%, yaitu di Jakarta, dan sangat sesuai dengan strategi pasar urban. Yang kedua, jenis kelamin, yaitu 69,1% laki-laki, dan bisa dibilang kemungkinan besar karena minuman ini relevan dengan gaya hidup pria. Dan yang terakhir ini usia, yaitu kebanyakan 25-35 tahun, yaitu 60%. Kelompok usia ini itu yang paling banyak membeli produk minuman, contohnya kayak minuman kekinian, dan sering beraktivitas di media sosial. Demografi ini menunjukkan bahwa iklan diarahkan dengan tepat pada segmen pasar yang potensial. Nah, dan terakhir mungkin ada kesimpulan akhir insight iklan. Jadi secara umum kinerja iklan menunjukkan hasil yang baik untuk membangun awareness, tetapi masih lemah untuk engagement mendalami dan conversion. Beberapa hal yang dapat ditingkatkan adalah brand. Yang pertama ada menciptakan storytelling yang jelas, kuat agar audiens terpancing berinteraksi. Menggunakan CTA yang jelas seperti lihat menu, pesan sekarang, atau cek promo di bio. Terus memperbaiki tampilan profile agar lebih profesional dan menarik. Dan yang terakhir menambah konten sejenis testimonial, behind the scene, dan value content. Jika ketiga elemen ini diperbaiki, performa iklan dapat berkembang dari sekedar awareness menjadi pergerakan atau penggerak menjual dan followers. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari analisis soal Mas Faris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.